Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke pertemuan keempat, di mana dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang konflik dalam keluarga. Oke, saya akan membahas tentang apa itu konflik. Jadi, konflik dapat berupa perselisihan atau disagreement, atau adanya ketegangan, the presence of tension, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing. Kalau kita melihat konflik secara bahasa, maka konflik identik dengan percocokan, perselisihan, dan pertengkaran. Dalam bahasa Inggris, konflik sebagai noun berarti a serious disagreement atau argument. Sedangkan sebagai verb berarti be incompatible or clash. Walaupun demikian, sebagian kajian menunjukkan bahwa keberadaan konflik tidak selalu berakibat buruk. Karena dalam beberapa hal, konflik juga dapat menimbulkan hal-hal yang positif. Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negatif seperti jengkel, marah, atau takut. Namun, hasil akhir dari keberadaan konflik, apakah itu bersifat deduktif atau konstruktif, sangat tergantung pada strategi yang digunakan untuk menanganinya. Karena dengan pengelolaan yang baik, konflik justru dapat semakin memperkokoh hubungan dan meningkatkan kepaduan dan rasa solidaritas. Konflik sepenuhnya merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang harus dianggap penting, yaitu untuk merangsang pemikiran-pemikiran yang baru, untuk mempromosikan perubahan sosial, dan menegaskan hubungan dalam kelompok, serta membantu kita membentuk perasaan tentang identitas pribadi dan memahami berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurut beberapa ahli, konflik memiliki fungsi, diantaranya adalah yang pertama adalah sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Yang kedua adalah untuk membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Dan yang terakhir, untuk mengaktifkan peran individu yang awalnya terisolasi. Oke, lanjut kepada karakteristik konflik keluarga. Ya. Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua, demikian juga saudara. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan saudara. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga seringkali bersifat jangka panjang. Bahkan seandainya konflik dihentikan dengan mengakhiri hubungan, misalnya berupa perceraian atau pergi dari rumah, pasti ada sisa-sisa dari dampak psikologis dari konflik yang tetap membekas.
Sehingga konflik di dalam keluarga lebih sering dalam dan mendalam bila dibandingkan dengan konflik dalam konteks sosial yang lain. Oleh karena itu, sifat konflik keluarga itu normatif. Artinya tidak bisa dielakkan. Maka vitalitas hubungan dalam keluarga sangat tergantung respon masing-masing terhadap konflik. Frekuensi atau banyak tidaknya konflik mencerminkan hubungan atau kualitas hubungan. Artinya pada hubungan yang berkualitas, frekuensi konflik lebih sedikit. Kualitas hubungan dapat memengaruhi cara individu dalam membingkai persoalan konflik. Keluarga yang memiliki interaksi hangat menggunakan pemecahan masalah yang konstruktif. Adapun keluarga dengan interaksi bermusuhan menggunakan pemecahan masalah secara destruktif. Oke, di sini ada beberapa macam karakteristik konflik dalam keluarga. Di antaranya adalah konflik orang tua dan anak. Ya. Secara naluriah, orang tua akan menganggap anaknya sebagai bagian paling penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut, orang tua akan berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dengan perspektif yang demikian, seharusnya konflik orang tua anak tidak akan terjadi, karena orang tua akan senantiasa berkorban untuk anaknya. Namun, dalam hubungan orang tua anak, seringkali ada perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan dalam merespon kebutuhan anak, juga terdapat aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orang tua terhadap sikap dan perilaku anak. Akhirnya, hubungan orang tua anak biasanya diwarnai dengan berbagai perbedaan dan konflik. Sumber utama konflik pada umumnya adalah ketidakcocokan antar perspektif anak dan perspektif orang tua. Oke, hal itu kita bisa melihatnya antara konflik antara orang tua dan anak, yaitu pada masa konflik pada masa kanak-kanak. Ketika bayi sudah lahir dan mengalami perkembangan di luar tubuh ibu, salah satu konflik yang permulaan muncul dalam hubungan orang tua anak adalah konflik pada masa penyapihan atau wedding konflik. Bukan wedding ya, wedding. Biasanya setelah anak berusia 1 tahun, proses penyapihan mulai dialami anak oleh karena itu, kehamilan bayi berikutnya. Atau karena anak dianggap sudah berada pada usia yang cukup untuk mulai mengalami perpisahan sementara dengan ibunya. Pada perkembangan berikutnya, yang banyak mendapat perhatian dalam pengkajian konflik orang tua anak adalah ketika anak menginjak usia 2 tahun. Pada masa tersebut, anak mulai banyak mengalami perkembangan dalam keterampilan bahasa dan motorik, dan mulai banyak mengalami masalah perilaku. Perilaku eksternalisasi dan agresi merupakan masalah. Perilaku yang banyak mendapat perhatian pada masa perkembangan ini ada 3 faktor ya yang menyebabkan munculnya masalah perilaku tersebut. Yang pertama adalah faktor internal yang berupa gender, temperamental, dan proses regulasi diri. Yang kedua adalah faktor sosialisasi yang terjadi dalam interaksi dan relasinya dengan keluarga maupun teman sebaya. Dan yang ketiga adalah faktor eksternal yang berupa status sosial ekonomi dan struktur keluarga. Kemudian setelah konflik pada masa kanak-kanak, ada juga konflik pada masa remaja. Konflik remaja dengan orang tua merupakan salah satu hal yang banyak mengundang perhatian para peneliti. Area yang menjadi perhatian pada umumnya adalah frekuensi terjadinya konflik, topik yang menjadi konflik, dan cara yang digunakan untuk melakukan resolusi konflik. Beberapa perhatian menunjukkan pola kurva linier pada intensitas konflik orang tua anak, yaitu meningkat pada remaja awal, mencapai puncaknya pada remaja tengah,
dan menurun pada remaja akhir. Sementara beberapa penelitian lain mengungkapkan kecenderungan menurun secara linier dengan intensitas konflik lebih tinggi terjadi pada remaja awal dan menurun pada remaja akhir. Oke, kemudian karakteristik konflik keluarga yang lain adalah konflik suami istri yang nanti kita akan bahas penyebab-penyebabnya pada pertemuan yang akan datang. Oke, saya akan menutup sampai di sini saja. Silakan diperhatikan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.